Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam manajemen risiko bangunan. Kali ini ke pertemuan 13 dengan judul pemantauan dan pelaporan risiko. Dalam perkuliahan ini, kita bertujuan untuk bagaimana memahami pemantauan risiko, pelaporan, dan peningkatan berkelanjutan. Jika kita bicara terhadap arah strategi manajemen risiko, yang pertama adalah mengembangkan budaya sadar risiko, kemudian membentuk struktur manajemen risiko, dan selanjutnya adalah menyelenggarakan proses manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko lingkungan sendiri berdasarkan ISO 31000 adalah efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran organisasi. Apa yang dimaksud dengan efek? Penyimpangan dari yang diharapkan, yaitu bisa positif atau negatif. Kemudian ketidakpastian, perbedaan yang dikaitkan dengan satu peristiwa, dampak atau mungkin terjadinya, berapa besar kemungkinan itu, dan apa dampak yang terjadi, dan selanjutnya adalah sasaran organisasi. Dapat memiliki aspek yang berbeda dari keuangan, keamanan, maupun lingkungan. Dapat juga menerapkan tingkat yang berbeda, misalnya strategis, operasional, atau proyek. Suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan internal pemerintah sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008. Manajemen risiko menurut ISO 31000 adalah merupakan aktivitas-aktivitas terkoordinasi yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dihadapi, sehingga diperlukan manajemen risiko. Faktor kunci manajemen risiko ada 7. Yang pertama adalah terkait dengan proses yang sedang terjadi, kemudian bagaimana dikelola oleh sumber daya yang efektif atau effective by people, kemudian bagaimana ini diaplikasikan menjadi strategi, dan bagaimana diaplikasikan pada seluruh perusahaan, bagaimana didesain aktivitas-aktivitas yang efektif dan potensial, kemudian bagaimana memastikan daripada proses ini berjalan, dan bagaimana hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian objektif organisasi. Proses manajemen risiko sendiri ada prinsip, ya, kerangka kerja, dan juga proses. Tentu saja prosesnya berdasarkan pasal 5, ya, pasal 5, yaitu penetapan, kemudian penilaian, pengidentifikasian risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko. Kemudian 11 prinsip risiko dalam ISO 31000, yaitu yang pertama menciptakan nilai tambah, kemudian bagian integrasi dalam proses organisasi, kemudian merupakan bagian pengambilan keputusan, yang keempat adalah menangani ketidakpastian, yang kelima sistematis dan terstruktur tepat waktu, yang keenam berdasarkan informasi terbaik, yang ketujuh dibuat sesuai dengan kebutuhan, kemudian yang kedelapan mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, yang kesembilan transparan dan inklusif, dinamis, interaktif, dan responsif, serta perbaikan organisasi yang berkelanjutan. Adapun kerangka manajemen risiko pada dasarnya adalah PDCA, ya, Plan, Do, Check, and Act. Bagaimana pemberian kewenangan dan komitmen dilakukan, kemudian akan disusun kerangka kerja, diimplementasikan dalam bentuk Do, kemudian dicek, dilakukan pemantauan review atas kerangka kerja, dan selanjutnya adalah Act, peningkatan berkelanjutan dari kerangka area. Proses manajemen risiko sendiri tadi berdasarkan klausal ke-6, yaitu ada komunikasi dan konsultasi, kemudian ada monitoring dan review, penetapan konsep, penilaian risiko, dan juga penanganan risiko. Ini adalah eh, tiga, tiga hal, ya, tiga hal atau three lines untuk bagaimana mengembangkan framework dalam manajemen risiko. Yang pertama adalah bagaimana manajemen kontrol, kemudian internal kontrol diukur,
kemudian bagaimana financial, security, risk management, quality inspection, dan compliance, dan yang terakhir adalah internal audit. Selanjutnya, tiga hal ini adalah terjadi di internal organisasi, kemudian nanti akan dilakukan external audit, dan selanjutnya berhubungan dengan regulator. Bagaimana struktur manajemen risiko itu dibuat? Yang pertama adalah pemilik risiko, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kepatuhan daripada pemilik risiko terhadap manajemen risiko yang dibuat. Dan selanjutnya dilakukan internal audit. Pemilik risiko menciptakan lingkungan pengembangan yang kondusif, melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara konsisten, dan melaksanakan pengendalian internal yang efektif. Selanjutnya, bagaimana hal tersebut diukur untuk memantau dan melaporkan risiko-risiko organisasi secara keseluruhan. Kemudian dilakukan pengawasan dan pengembangan ya. Dalam internal audit, bagaimana melaksanakan review dan evaluasi rancang bangun serta implementasi daripada manajemen risiko secara keseluruhan, memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan kedua telah berjalan dengan efektif. Bagaimana pengembangan budaya sadar risiko? Yang pertama adalah komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, bagaimana komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko. Kemudian yang ketiga, penghargaan. Dan yang terakhir adalah pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi. Kemudian berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008, terdapat unsur, kemudian tujuan, dan juga lingkup implementasi. Unsurnya adalah lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Tujuannya adalah agar organisasi efektif dan efisien, informasi komunikasi, penilaian risiko dilakukan dengan baik, dan ada ketaatan terhadap peraturan serta pengamanan aset. Kemudian lingkup implementasinya dapat diimplementasikan dalam setiap tahapan aktivitas maupun dalam keseluruhan organisasi. Kemudian lingkungan pengendalian. Apa saja yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian adalah integritas ya, integritas dan wewenang serta tanggung jawab ya. Bagaimana organisasi mengendalikan keseluruhan daripada proses manajemen risiko. Selanjutnya adalah penilaian risiko, kemudian kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal. Kemudian apa hubungan antara MR dan SPIP ya? Di mana kita mengetahui bahwa terjadi komunikasi dan konsultasi, kemudian bagaimana ini bisa terus dilakukan dengan cara pemantauan, pengendalian, informasi komunikasi, kegiatan pengendalian, penilaian risiko, dan juga lingkungan pengendalian. Kemudian di klausul ke-6 terdapat komunikasi dan konsultasi serta monitoring dan review bagaimana penilaian atau register resiko ini dilakukan, yaitu ada tahap 1, tahap 2, dan juga tahap 3. Tahap 1 terkait dengan penilaian daripada resiko, penilaian maturitas manajemen resiko didefinisikan, kemudian penggunaan resiko untuk pelaksanaan audit, dan tahap 3 menjadi hasil umpan balik untuk peta resiko yang akan dilakukan. Kemudian bagaimana pengawasan internal ya? Pengawasan internal bisa dilakukan berbasis dengan risiko, yaitu pengawasan program, kemudian pengawasan peningkatan ruang fiskal, kemudian peningkatan kualitas tata kelola, dilakukan dengan penerapan manajemen risiko, kualitas pengawasan mengacu pada standar audit, dan pengawasan internal berbasis risiko. Kemudian pencapaian-pencapaian ini merupakan keberhasilan program kerja yang dihasilkan. Demikian pertemuan kita pada pertemuan 13 ini. Sampai bertemu pada pertemuan ke-14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.